Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom Living Water. Shalom. Apa kabarnya jemaat Living Water sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Yesus baik dalam setiap waktu dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang rindu. Membawa pujian kami, membawa sembah kami, syukur kami. Dan kami mau katakan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Sore hari ini Tuhan, biarlah segenap nyanyian kami, tepuk tangan kami, sorak-sorai kami, memuliakan nama Engkau, satu-satunya yang menjadi fokus kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat sama-sama katakan, amin. Haleluya.
ajaib, amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa, amin. Haleluya. Katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Tuhan, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Yesus, Raja di atas segala nama. Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kami bersatu suara Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan
hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Saat kami mengingat Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah terang dalam hidup kami. Tuhan terangku, keselamatanku, benteng hidupku. Yang menguatkan dan meneguhkan, yang ku andalkan setiap waktu. Ku bernyanyi dan bermazmur bagimu Tuhanku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Ku memuji, memuliakan-Mu seumur hidupku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Setiap waktu ku bernyanyi dan bermazmur bagimu Tuhanku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Ku memuji-Mu, ku memuji, memuliakan seumur hidupku. Ku bersyukur karena kasih-Mu padaku. Sekalipun ku di dalam lembah kelam, Sekalipun di dalam lembah ku tidak takut, aku percaya. Sekalipun musuh menyerang, ku tidak gentar. Sekalipun di dalam lembah ku tidak takut,
meneguhkan dan meneguhkan yang ku andalkan di setiap lagi kata waktu. Tuhan kau terangku, Tuhan terangku, keselamatanku Tuhan dan hidupku. yang menguatkan, Yang menguatkan dan meneguhkan yang ku andalkan di setiap waktu Tuhan. di setiap waktu. Sebab kami kenal Allah yang kami percaya. Sebab kami kenal Allah yang harapannya kepada kami tidak pernah hilang. Yes. Sebab kami kenal Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menguatkan, Engkau Allah yang meneguhkan setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami Tuhan. Allah itu yang kami percaya. Allah itu yang menjadi sandaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepada tangan yang kuat. Tangan yang selalu mengangkat kami. Tangan yang selalu meneguhkan kami. Tangan yang selalu menjadi jalan keluar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Haleluya Yesus. Segenap hati, segenap jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu.
atas mesbahmu, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami bahwa segenap hidupku, segenap hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Baik, ini minggu terakhir, sebenarnya ini minggu kelima ya. Minggu kelima. Dan selama di bulan Mei ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ya kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan the fire and the altar. Saudara, tema ini sebetulnya saya ingin katakan ya, tema ini tema yang sangat penting. Sangat penting. Karena inilah kehidupan kita. Ya, kehidupan kita. Nanti kalau kita belajar bersama, nanti saya akan menjelaskan ya, kenapa kok bisa tema ini menjadi tema kehidupan kita. The fire and the altar. Ya, altar itu artinya mezbah. Mezbah dalam bahasa Ibrani. Mezbah. Ya, di mana mezbah itu berbicara tentang apa? Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang relationship with God. Kita punya hubungan dengan Tuhan melalui mezbah. Dan yang kedua, mezbah itu berbicara tentang the presence of God. Allah itu hadir. Dan yang sudah Anda dapatkan kebenaran itu, kalau Allah hadir, ada mezbah, ada hadirat Tuhan, ada berkat. Katakan amin, saudara. Ya, itu yang Tuhan katakan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menjadi jembatan antara tema hari ini, bulan ini, dan tema yang akan kita masuki. Bulan depan temanya Building a Legacy, membangun legasi, membangun warisan begitu ya. Warisan apa yang perlu kita tinggalkan kepada generasi kita. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini itu berkaitan. Saya akan katakan ini jadi jembatan. Jembatannya dari tema yang kita sedang pelajari hari ini dan tema yang bulan ke depan. Jadi saya beri judul The First Altar. Ya, katakan sama-sama The First Altar, 3, 2, 1. Baik. Ya. Ini berbicara tentang apa sih sebetulnya, saudara? Saya mau kembali ke kalau di HP itu apa? Factory reset ya. Kembali ke setelan awal. Saudara tahu setelan awal kita, the first altar itu dimulainya itu dari mana? Nah, ini yang kita akan pelajari. Hari ini saya mengatakan sebelum ada gedung gereja, sebelum ada mimbar ini, sebelum ada ibadah yang terorganisir, sebelum ada apapun, Tuhan itu terlebih dahulu menciptakan yang namanya keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Jadi settingan awalnya Tuhan ya berkaitan dengan altar, ya, the first altar itu adalah keluarga. Dimulainya dari keluarga. Ya.
Altar pertama yang Tuhan rancangkan bukan sebuah bangunan, bukan batu-batu, bukan gedung gereja ini, ya kan? Tetapi melainkan sebuah rumah, yang dimaksud rumah itu adalah di mana ada keluarga itu tinggal di sana. Bicaranya tentang keluarga, saudara. Jadi itu altar pertama yang Tuhan ciptakan. Saudara bisa bayangkan. Bayangkan ya. Ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Adam Guntur dan Hawa Friska, misalnya ya kan. Adam dan Hawa diciptakan. Saya selalu mengatakan kepada Bapak Ibu, apa yang dia buat setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Cek di Alkitab. Apa yang Allah buat, saudara? Allah tidak melakukan apa-apa, kecuali apa? Mempertemukan antara Adam Guntur dan Adam Friska. Nah, gitu. Oh sorry ya, berarti saudara memperhatikan saya gitu kan. Kebalikan, Adam Guntur Hawa Friska. Nah, dijadikan satu. Jadi apa? Keluarga. Saudara tahu tidak? Kenapa Allah setting keluarga ini? Kenapa? Karena Allah tidak punya cara lain untuk berkomunikasi dengan manusia kecuali melalui altar dalam keluarga. Saya berani mengatakan ini, saudara. Dan hari ini settingannya Tuhan ini belum berakhir. Sekalipun hari ini sudah ada gereja. Gereja tidak menggantikan fungsinya keluarga sebagai the first altar. Tidak. Banyak hari ini ya orang tua kepengen anaknya baik disuruh ke gereja. Kebalik enggak, saudara? Kebalik. Suruh ke gereja biar jadi apa? Biar jadi anak baik. Mulainya bukan di situ. Mulainya itu di rumah. Yang membentuk anak itu jadi baik, generasi jadi baik itu bukan di gereja, bukan. Salah kaprah ini. Ya, salah kaprah. Makanya kita belajar hari ini, saudara, yang pertama, the first altar ya, sebelum gereja ada, keluarga sudah ada. Katakan amin dulu, saudara. Apa artinya? Artinya keluarga itu sebetulnya alatnya Tuhan, di mana Dia ingin melalui keluarga ini, ada altar yang dibangun dan Tuhan itu bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya. Banyak orang beranggapan bahwa worshiper dimulainya itu di gereja, padahal itu anggapan yang keliru. Banyak orang hari ini buru-buru ada di panggung gereja, karena saya mau kasih tahu saudara, penyembah itu bukan lahir dari panggung gereja. Sekalipun di panggung gereja itu ada yang gayanya seperti penyembah, actingnya seperti penyembah. Nangkep maksud saya, saudara? Bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan begini, kamu kalau sudah ada di panggung, kamu harus pinter acting, katanya. Wah, kaget saya, saudara. Anak saya cerita kepada saya, ada hamba Tuhan ngajarin praise and worship, kalau kamu sudah ada di sini, kamu harus bisa acting, katanya. Waduh, gawat, saudara. Makanya saya pernah sama Bu Ompin kan, datang ke sebuah gereja, lalu WL-nya, kalau duduk itu biasa-biasa aja dia. Tapi begitu naik di mimbar jadi beda, saudara. Ya, dia bisa tertawa, mungkin mau ikut-ikutan Williar Kautu mungkin ya kan. Williar Kautu kalau ketawa enak ya kan, renyah ya. Kok Andi ya? Ya salam saudara, gitu kan ya. Dia mau ikut-ikutan, saudara. Ya kan? Karena mau acting. Shalom saudara, gitu loh. Saya sama istri saya kaget. Ya. Itu tertawa yang dibuat-buat, acting.
Wah ya kan, makanya sebetulnya susah jadi membedakan. Gara-gara ada yang pengajaran yang begini, saudara. Susah membedakan kalau ada orang yang di panggung lalu kemudian dia berlutut begini. Wah, saudara, kayak bener-bener, saudara ya. Susah saya membedakannya. Kenapa, saudara? Karena ada yang ngomong kalau di panggung itu acting saja gitu. Tapi itu enggak terjadi di panggungnya IOGF Living Water, saudara. Kalau di sini itu semua asli, saudara. Asli. Kalau salah itu juga asli salah, saudara ya kan. Asli. Kalau enggak hafal apa tuh? Enggak hafal kata-kata, ya itu asli, saudara, asli. Itu enggak acting, saudara, enggak. Aduh ya kan, padahal enggak boleh loh salah kata-kata ya. Asli, saudara, enggak ada di sini. Yang main keyboard ya kayak gitu mainnya. Kayak gitu. Yang main bass ya kayak gitu. Enggak beda, turun ya seperti itu, turun ya seperti enggak ada bedanya. Enggak ada. Kalau di tempat lain ada. Main drum, ya Pak Budi main drum. Ya, sambil berdiri sudah, berdiri. Ada tuh. Kakinya duk, sambil berdiri, saudara. Tapi itu bukan penyembah. Itu acting. Ceknya di mana? Ceknya itu kalau di rumah. Dia itu punya altar apa enggak? Dia punya mesbah apa enggak? Kalau dia enggak punya mesbah di rumah, lalu tiba-tiba dia ada di panggung, kalau dia WL, lalu dia ngajak orang, ayo mari kita rasakan hadirat Tuhan. Padahal dia sendiri enggak pernah merasakan hadirat Tuhan, karena dia enggak punya mesbah, itu sama dengan maklar namanya. Tahu saudara? Kalau di terminal banyak, calo, di terminal, ayo Solo, ya kan? Dia nggak pergi ke Solo, saudara. Dianya di situ terus, padahal gitu kan, saudara. Betul nggak, saudara? Iya, sama tuh. Kalau orang ya di panggung, mari saudara-saudara kita menyembah Tuhan. Lah dia nggak pernah menyembah. Kalau dia pernah punya waktu, bukan pernah, dia punya waktu di mesbah, di altar, worship, menyembah Tuhan. Dia sudah tahu rasanya di hadirat Tuhan itu seperti apa, saudara. Makanya dia kepingin jemaat, ayo rasakan hadirat Tuhan. Aku pernah ngalami soalnya. Dan kalau Anda hidup di dalam mesbah, terasa saudara. Yang enggak di mesbah dan yang punya mesbah itu terasa. Terasa sekali, karena ini pelayanan roh. Yang kita lakukan ini pelayanan roh, saudara. Itu sebabnya pasti berbeda. Kalau yang punya mesbah, dia ngomong shalom, haleluya gitu aja. Itu sudah rasanya, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Altar itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Nuh itu punya altar. Abraham punya altar. Ishak punya altar. Yakub punya altar. Yosua punya altar. Daud punya altar. Saudara, kenapa saudara? Karena itulah settingannya Tuhan sejak awal. Bahwa altar itu cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Gak ada cara lain, saudara. Serius. Kemarin kan kita bicara tentang bahwa kekristenan itu bukan melaksanakan praktek-praktek agamawi ya saudara ya. Melakukan aktivitas agama. Ya. Termasuk ke gereja, termasuk melayani. Itu aktivitas agama sebetulnya saudara. Bukan berarti ke gereja nggak perlu, bukan berarti melayani nggak perlu, bukan. Berangkatnya dari mana dulu gitu saudara. Kalau orang punya relationship dengan Tuhan, dia nggak akan bolos ke gereja, saudara. Wah, yesnya kurang kenceng. Yesnya kurang kenceng. Saya ngomongnya sudah keras loh, saudara ya kan. Kalau orang punya relationship sama Tuhan, punya hubungan sama Tuhan, dia itu kalau mau bolos ke gereja itu eman-eman. Wah,
ini mulai banyak nih ya kan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kalau orang punya relationship dengan Tuhan, jam doa itu menjadi jam yang dia tunggu-tunggu, saudara. Aduh, aku pengen bisa berdoa. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Melayani itu menjadi saat yang dia tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dia punya hubungan sama Tuhan. Tapi jangan dibalik-balik, saudara. Bisa enggak orang melayani tanpa hubungan sama Tuhan? Bisa enggak? Banyak, bukan cuma bisa. Banyak. Cuma tinggal tunggu waktu aja orang model begitu, saudara. Makanya kemarin waktu kami melakukan training di Klaten, saudara. Kami membawa tim ada di Klaten. Pertanyaannya ada seorang ibu bertanya, Pastor, bagaimana caranya membangun tim praise and worship? Betul ya pertanyaan gitu ya? Supaya bisa apa? Corporate worship-nya itu bagus. Maksudnya kesatuan di dalam penyembahan itu bisa terjadi bagus sekali gitu. Ya, caranya gimana, Pastor? Karena banyak yang di tim PW ini ada yang merasa paling pinter lah, paling bisa, paling hebat, ya kan? Jadi nggak ada corporate worship, ya penyembahan yang ada kesatuan itu nggak terjadi. Bagaimana caranya, Pastor? Nah, kalau dia tanyanya dulu bukan sekarang, saya akan jawabnya pasti nggak seperti yang kemarin, saudara. Ayo, kalau dulu saya jawabnya, oh diajak outbound aja. Nanti kan kalau outbound kan saling kenal tuh, nanti jadi menyatu. Kalau enggak hari ini ajain aja healing, nah gitu misalnya. Healing kan lagi rame tuh ya kan, nanti akan menyatu. Ya, padahal ada yang pulang outbound malah ribut ya kan. Ada yang pulang healing, bukan healing malah sakit jiwa. Kenapa? Karena kepahitan. Caranya bukan itu ternyata. Jadi saya jawabannya sederhana, kalau mau tim PW-nya itu bisa melayani dengan kesatuan, harus punya personal worship. Penyembahan yang secara pribadi dengan Tuhan, yang orang enggak tahu. Di rumah siapa yang tahu, enggak ada yang tahu saudara. Tetapi hanya engkau dengan Tuhan, katakan amin saudara. Khususnya pelayan Tuhan, katakan amin ini. Kalau engkau punya hubungan sama Tuhan, saudara, engkau kesini pasti akan ada corporate worship bersama-sama. Kalau di gereja, saudara, saya mengamati. Kalau gerejanya jumlahnya banyak gitu, saudara ya. Saya melihat, kalau saya pas main musik di panggung, saya lihat ya. Itu ada yang datang cuma gini tok, saudara. Padahal ini lagi praise. Lagi kayak tadi tuh, apa tadi? Yang Kak Winda pimpin tadi lagu apa namanya? Terpujilah namamu. Kak Winda kan sudah menggeh-menggeh tadi sudah kan situ ya. Ini WL-nya sudah menggeh-menggeh, tapi yang di situ santai aja gitu saudara. Saya sering menemukan seperti itu. Waktu worship semua engage, semua ada yang kemudian hanya apa? Hanya lihat, nonton aja. Kadang buka-buka HP. Ini saudara. Masalahnya di mana saudara? Pasti orang begini, dia tidak punya mezbah. Enggak punya altar. Karena kalau punya altar, dia enggak akan tahan ketika ada penyembahan terjadi, saudara. Pastor Ismi itu loh kalau di sini. Kalau worship, ya, cirinya pakai topi kan. Tapi ya menyembah. Kenapa? Karena kita tidak tahan. Tapi itu enggak pernah terjadi kalau apa? Kalau enggak punya altar. Karena enggak pernah dipraktekkan di rumah. Kalau dia lakukan di rumah, di gereja itu hanya seperti kayak disulut aja. Ya, disulut langsung bul, apinya itu mubal-mubal, saudara. Api penyembahannya. Tapi kalau di rumah nggak pernah, ya udah nggak ada bedanya, saudara. Ke gereja ya cuma karena rutinitas saja. Dan itu saya mau katakan, itu sebabnya hari ini saya mau katakan, keluarga di rumahmu, rumah itu menjadi altar pertama, the first altar. Yang kedua saudara,
bahwa the first altar, keluarga itu tempat lahirnya penyembah-penyembah. Katakan amin, saudara. Saudara, tempat lahirnya penyembah itu di keluarga. Keluarga adalah alat Tuhan yang paling efektif untuk melahirkan generasi penyembah. Saya nggak percaya gereja yang melahirkan generasi penyembah. Maaf saudara. Kalau saya lebih percaya keluargalah yang akan melahirkan generasi penyembah. Karena itu yang settingnya Tuhan sejak awal. Keluarga itulah yang akan menghasilkan generasi penyembah. Kalau dia di rumah ada altar, ada mezbah, khususnya yang paling bertanggung jawab, orang yang paling punya otoritas di rumah. Kalau masih ada ayah, ayahlah yang paling berotoritas. Ayah-ayah katakan amin. Kalau engkau suami istri, suamilah yang bertanggung jawab. Kalau keluarga ayahnya sudah tidak ada, yang paling berotoritas di situ siapa? Kalau mama, mamalah yang bertanggung jawab. Amin saudara. Coba saudara, lakukanlah apa yang firman Tuhan katakan. Jangan apa yang saya katakan. Saudara enggak perlu ikuti apa yang saya katakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Saudara mulailah bangun altarmu di rumahmu masing-masing. Waktu saya mengamati masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ya, saya mengkonseling orang, saya melihat apa yang terjadi saudara. Ketika tidak ada altar di rumah, kacau. Kacau saudara. Kacau. Kalau enggak ada mezbah di rumah, enggak heran suami dan istri bingung komunikasinya. Kalau ada altar enggak mungkin akan kebingungan berkomunikasi saudara. Betul enggak? Lah wong doa bareng kok, lah worship sama-sama kok. Bahkan suami bisa mendoakan istri, istri bisa mendoakan suami, bisa mendoakan anak-anak. Katakan amin dulu saudara. Saya ingin mengatakan ini saudara karena saya mengasihi saudara, jemaat Living Water saya rindu bisa menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan mulainya dari mana? Dari rumah. The first altarnya itu keluarga kita. Bawa keluargamu, worship. Saudara, saya melihat saudara, keluarga-keluarga yang mereka membangun mezbah di rumah, anak-anaknya itu melayani Tuhan semua saudara. Serius, anaknya itu melayani Tuhan. Kalau saya tanya, mereka, kamu kok bisa pelayanan? Ya karena aku melihat orang tuaku ini. Ya, orang tuanya itu mengajak menyembah. Dan itu yang Tuhan mau sejak awal. Sejak manusia diciptakan, keluarga dibentuk supaya apa? Supaya ada altar. Habis semua manusia gara-gara air bah, kecuali ada keluarga Nuh. Apa yang Nuh lakukan pertama kali? Keluar dari bahtera, apa yang dilakukan? Bangun mezbah. Nuh gak melakukan apa-apa, bangun mezbah. Karena itulah caranya Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara mau kembali ke settingan awalnya Tuhan, percayalah hidupmu akan mengalami berkat-berkatnya Tuhan. Saya katakan berkat, iya karena apa? Di hadirat Tuhan ada apa? Allah memberitahukan jalan kehidupan, itu Pak Jiang itu yang ingat itu ya kan. Lalu ada sukacita yang melimpah. Lalu ada apa? Nikmat senantiasa. Itu semua berkat saudara. Berkat itu bukan hanya duit loh saudara, bukan. Berkat itu adalah sukacita. Saudara mengalami nikmat senantiasa. Amin saudara. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika engkau bangun mezbah. Dari situlah lahir penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Sebetulnya dalam bahasa Inggris menggunakan kata
Worship. Aku mau menyembah Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Ini perkataan siapa saudara? Yosua. Yosua mengatakan, kamu terserah. Kamu mau menyembah Allah mana terserah. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Saudara, karena Yosua tahu dimulainya dari mana? Keluarga. Sampai di sini saudara menangkap saudara kebenaran ini? Amin. Haleluya. Penyembahan pertama kali seharusnya dipelajari bukan di panggung tetapi di rumah. Bukan di sini belajar penyembahan. Di sini itu kita celebrate bersama-sama. Amin saudara. Penyembahan sejati tidak dilahirkan oleh musik yang hebat. Jadi penyembahan itu bukan hanya musik saudara, bukan. Tetapi oleh atmosfer hadirat Tuhan di rumah. Kalau di rumah itu ya ada mezbah, akan terasa hadirat Tuhan di sana saudara. Hadirat Tuhan akan bisa dirasakan. Di rumah di mana di sana ada orang yang membangun mezbah. Setan, genderuwo, kuntilanak gak akan ada di rumah itu saudara-saudara. Amin. Iya. Iya. Setan apapun gak ada di rumah itu. Mana tahan ada hadirat Tuhan kok. Betul gak saudara? Iya. Sering kali pastor di rumahku ada setan. Ada pasti. Orang mezbah ini pasti ini. Kalau ada mezbah, nggak betah setan di rumah kita, saudara. Ada hadirat Tuhan kok. Kalau setannya betah itu saya curiga, saudara. Kok setan kok bisa betah ya di rumahmu ya, gitu. Saya guyon tapi serius ya, saudara ya. Amin, saudara. Udah, percayalah. Oh enggak apa-apa pastor, saya kalau ada setan, wis ya sepenting ojo ganggu ya kowe ya, podo-podo urip. Nah gitu sudah. Saya pernah ada iCare, mengikuti acara iCare yang sharing itu, saya enggak apa-apa kalau ada setan di rumah. Enggak perlu diusir, enggak apa-apa. Biar aja dia sama-sama hidup, katanya gitu saudara. Lalu saya, kamu dulu waktu iGrow, siapa yang ngajar? Saya tanya gitu saudara. Saudara, setan tuh jangan dipelihara. Betul saudara? Ya, justru setan tuh biangnya segala kerusakan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara bangun mezbah, hadirat Tuhan. Dengan sendirinya iblis tidak akan tahan di rumahmu saudara. Amin? Amin. Oke, ini slide terakhir saudara. Saya ini khotbahnya cepat kok saudara, nggak lama ya. The first altar adalah keluarga. Altar pertama kita itu keluarga sebetulnya. Nah, keluarga ada sebelum gereja ada. Tuhan merancangkan keluarga sebagai alatnya untuk melahirkan penyembah-penyembah Tuhan. Katakan amin saudara. Saya lahir dari orang tua yang membangun mezbah. Saya menyaksikan ini saudara. Saya lahir dari keluarga yang membangun mezbah. Kalau saya berdiri di sini, itu bukan karena kehebatan saya. Karena saya terima legacy, karena saya terima warisan itu dari orang tua saya. Orang tua saya membangun mezbah. Dan itu membuat saya hidup sebagai orang yang menyembah Tuhan. Karena orang tua yang membangun mezbah. Jangan sampai engkau mengatakan, wes tak serahkan anak saya ke gereja saja supaya biar jadi baik. Kalau sama saya enggak nurut. Saudara, jangan sampai kita sampai dalam kondisi itu. Karena sesungguhnya yang paling utama, yang paling pertama itu harusnya semua itu dimulainya dari keluarga. Ya. Gereja itu hanya tempat di mana kita bisa mempraktekkan apa saudara? Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan.
Gereja tempat di mana kita bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Tetapi penyembah itu lahir dari keluarga. Dari keluarga, saudara. Gereja bukan sekedar tempat tinggal bersama. Rumah bukan sekedar tempat tinggal bersama maksudnya. Tetapi altar yang Tuhan percayakan kepada manusia. Itu salah ketik saya, saudara ya. Sebelum ada gereja, sekali lagi, sekolah Alkitab, atau pelayanan publik yang lainnya. Tuhan itu membangun lebih dahulu keluarga. Karena di sanalah, di dalam keluarga, karakter, iman, kasih, bahkan penyembahan itu terbentuk di sana, saudara. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Mungkin saudara mengatakan, pastor, wah sudah terlambat pastor, ini sudah kadaluarsa. Tidak ada yang kadaluarsa bagi Tuhan, saudara. Kalau kita mulai membangun dari sekarang, justru engkau akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan. Kalau engkau membangun mezbah, engkau akan alami kondisi di mana yang sebelumnya engkau nggak pernah alami, tiba-tiba engkau alami, saudara. Engkau seperti mengalami pintu dibukakan, jalan-jalan dibukakan, berkat dicurahkan dalam hidup saudara. Ketika apa? Ketika engkau membangun mezbah. Karena firman-Nya mengatakan begitu, saudara. Bukan saya yang berjanji, firman Tuhan yang mengatakan. Bangunlah mezbah. Dan jangan jadi orang Kristen yang pinter acting, saudara. Jangan. Engkau di gereja kayak penyembah, seperti penyembah. Tapi pulang ke rumah, engkau jadi orang yang berbeda. Karena engkau gak punya altar, engkau gak punya mezbah. Dan Tuhan gak suka orang pakai topeng. Tuhan gak seneng orang pakai topeng, saudara. Orang Kristen yang pakai topeng, Tuhan gak suka. Tuhan seneng orang Kristen yang asli. Di rumah dia penyembah. Di gereja dia penyembah. Dimanapun dia penyembah. Katakan amin, saudara. Amin. Tetapi dimulainya dari mana? Dari yang orang tidak lihat. The first altar adalah ketika engkau dan keluargamu menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini bisa Anda tangkap dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan amin, saudara. Saya ingin menyanyikan satu pujian, saudara. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Amin. Mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami datang di hadirat. Kami mau bangun mezbah. Kami mau bangun altar Tuhan. Yes, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji
setia sampai akhir, mengasihimu, Oh Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu, yes, selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. gelombang badai hidup, Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. oh, bersama Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Waktu saya menyanyikan lagu ini, saudara, saya membayangkan keluarga-keluarga IFGF Living Water di tempat ini. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya rindu lagu ini terjadi bagi setiap keluarga IFGF Living Water di tempat ini. Semua membangun altar, semua membangun mezbah, bersatu melayani Tuhan bersama-sama. Bahkan ketika gelombang badai hidup pun datang, Tuhan tetap buka jalan untuk semua. Ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang membangun mezbah, yang membangun altarnya Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya ke gereja. Dan engkau berbeda dengan ketika engkau ada di rumah. Tapi jadilah orang percaya di rumahmu, dimulai dari rumahmu masing-masing. Engkau adalah penyembah-penyembah. Engkau adalah worshiper, penyembah-penyembah. Engkau bangun mezbahmu, engkau bangun altarmu. Hai ayah-ayah, hai suami-suami, ambil inisiatif kembali. Siapapun yang berotoritas di dalam keluarga, tidak ada perkara terlambat bagi Tuhan. Tuhan tetap ingin berkomunikasi dengan saudara, tetap ingin punya hubungan dengan saudara-saudara. Ketika Anda ada di altar, menyembah, ada di mezbah. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau bagi setiap saudara semua di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah ini yang terjadi Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Setiap keluarga membangun mezbah, membangun altar. Di sanalah lahir penyembah-penyembah. Lahir orang-orang yang mencintai Tuhan. Lahir orang-orang yang melayani Tuhan. Dari mezbah, dari altar. Hamba-Mu berkatakan itu yang terjadi ya Tuhan. Itu yang terjadi. Katakan sekali lagi menjadi pernyataan kita melalui lagu ini. Katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Bagi kami Engkau segalanya. 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 Ini bukan sekedar lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, yang keluar dari mulut kami begitu saja. Tetapi ini menjadi pernyataan kami sore hari ini ya Tuhan. Bahkan kami mau mengatakan bahwa bagi kami, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mau dikembalikan kepada rancangan awal-Mu ya Tuhan. Yaitu supaya kami memiliki mezbah. Dan itulah rancangan awal ketika Engkau menjadikan manusia. Keluarga, the first altar adalah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah inilah yang terjadi Tuhan. Bagi setiap keluarga umat-Mu, pribadi-pribadi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Dengan iman, katakan amin, katakan haleluya. Supaya apa yang dinyatakan hari ini itu terjadi dalam hidup saudara. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, diminum, dipakai. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya yang siap membangun mezbah, katakan bersama-sama amin. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.